Halo teman-teman Latsar, salam sehat. Ini adalah tugas analisis isu agenda 1. Kami dari angkatan 23 kelompok 2. Ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Langsung saja kita ke materinya. Analisis isu kontemporer. Isu memiliki arti masalah yang akan dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Sedangkan kontemporer adalah berita yang sedang hangat dibicarakan, sehingga dapat kita ambil kesimpulan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Kami akan mengangkat isu tentang penyebaran COVID-19 yang semakin meluas. Lalu apa itu COVID-19? COVID adalah penyakit yang disebabkan oleh virus SARS coronavirus 19 yang dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan seperti flu, bahkan iritasi paru-paru. Lalu, apa saja gejalanya? Gejalanya pada umumnya demam, batuk, kelelahan, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, bahkan sesak napas. Terus, bagaimana pencegahannya? Yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, makan makanan yang sehat. Dan yang ketiga, mencuci tangan. Yang keempat, lakukan vaksinasi. Dan yang kelima, jangan lupa memakai masker saat keluar rumah. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang analisis isu. Ada 5 isu yang telah kami tentukan. Yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan COVID-19, belum optimalnya pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, maraknya berita hoaks terkait COVID-19 di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kurang disiplinnya masyarakat terhadap pemberlakuan PPKM. Yang kelima, menurunnya pendapatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada data-data pendukung dari analisis isu yang telah kami buat. Yang pertama, kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan COVID-19 itu dapat dilihat dari berita CNN yang menyatakan 17% masyarakat tidak percaya COVID-19. Yang kedua, belum optimalnya pembelajaran daring selama pandemi COVID-19 itu dapat dilihat dari berita Kompas. Pada berita tersebut terdapat kutipan pembicaraan dari Nadiem Makarim, yaitu selaku Menteri Pendidikan. Dia menyatakan bahwa kita harus jujur, proses adaptasi ke online learning juga sangat sulit. Paling tidak masih ada pembelajaran yang terjadi. Jadi pembelajaran yang terjadi pada masa COVID ini masih belum terlalu efektif. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu maraknya berita hoaks terkait COVID-19 di lingkungan masyarakat. Data pendukungnya itu dapat dilihat dari berita dari detik.com, yaitu ada 1827 konten hoaks COVID, diantaranya itu adalah tentang vaksin. Yang keempat, kurang disiplinnya masyarakat terhadap pemberlakuan PPKM. Itu dapat dilihat dari berita kompas.com yang menyatakan faktor yang menyebabkan virus COVID semakin melonjak itu karena kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya, menurunnya pendapatan masyarakat pada pandemi COVID-19 dapat dilihat dari berita Kompas. Di situ headline-nya menyatakan bahwa PPKM darurat, ekonomi rakyat sekarat. Dan juga hal itu dapat dilihat dari banner ataupun spanduk yang dibuat dari pedagang-pedagang. Selanjutnya yang saya amati ada beberapa hal yang bisa diangkat menjadi isu. Dari 5 isu tersebut saya analisis menggunakan metode APKL. Yang pertama, belum optimalnya pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Yang kedua, kurangnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan virus COVID-19. Yang ketiga, maraknya berita hoaks terkait COVID-19 di lingkungan masyarakat. Yang keempat, kurang disiplinnya masyarakat terhadap pemberlakuan PPKM. Dan yang kelima, menurunnya pendapatan masyarakat pada masa pandemi COVID-19. Isu ini dipilih jika tidak diatasi akan sangat berdampak bagi peserta didik. Setelah isu ditemukan, selanjutnya kami melakukan analisis penyebab masalah menggunakan teknik USG. Dari situ diketahui penyebab
belum optimalnya pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Selanjutnya adalah metode Fishbone yang menjabarkan penyebab-penyebab dari isu belum optimalnya pembelajaran daring di masa pandemi COVID. Nah, di sini ada 4 kategori, yaitu manusia, sistem, lingkungan, dan ekonomi. Untuk manusia, tidak mau belajar, malas, dan tidak adanya kepedulian. Sistemnya yaitu sistem pembelajaran yang kurang optimal dan kurangnya sosialisasi. Untuk lingkungan, tidak adanya sinyal dan dukungan orang tua yang kurang. Kemudian ekonomi yaitu kurangnya ekonomi orang tua untuk memfasilitasi siswa dalam pembelajaran daring. Nah, setelah mengetahui masalah yang ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan sebagai solusi atau sarana dalam penyelesaian masalah. Yang pertama adalah perbaikan sistem dengan tindak awal melakukan sosialisasi kepada orang tua. Nah, sebagian orang tua mungkin ada yang belum memahami tentang program-program atau pembelajaran yang akan dilakukan kepada siswa. Maka pembelajaran itu tidak efektif. Maka dilakukanlah sosialisasi. Lalu yang kedua, inovasi metode belajar yang kreatif melalui fitur Zoom Meeting dan Classroom. Nah, diharapkan tidak hanya menggunakan WhatsApp Group aja ya, pembelajaran harus lebih kreatif. Lalu yang ketiga, memberikan alternatif belajar. Jadi mungkin ada beberapa siswa yang masih belum mempunyai handphone atau mengalami kendala jaringan. Nah, kita memberikan alternatif belajar. Misalnya, memperbolehkan siswa menggunakan satu handphone, meminjam-pinjam dengan handphone temannya atau tetangganya. Lalu yang kedua adalah memberikan soal secara luring, siswa mengambil ke sekolah atau guru menyinggahi rumah siswa. Jadi untuk siswa yang sama sekali tidak memiliki akses untuk pembelajaran secara daring. Sekianlah tugas kami, terima kasih.